saya akan menjelaskan tentang pengolahan pasca panen kelapa sawit atau PKS. Pabrik kelapa sawit. Yang pertama itu jembatan timbang merupakan alat ukur berat yang sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit yang menjadi bagian terdepan di mana terdapat data kuantitas masuknya raw material dan keluarnya produk yang dihasilkan. Timbangan ini berfungsi untuk mengetahui berat bahan baku yang masuk ke pabrik, yaitu dengan menghitung bruto atau berat barang dengan truk, tara atau berat truk kosong, dan neto yaitu berat bersih barang dari TBS dan yang keluar dari pabrik. Setiap truk TBS dan CPO yang masuk ke PKS mengalami 2 kali penimbangan, yaitu ketika truk masuk ke pabrik juga menimbang ketika truk keluar pabrik. Jembatan timbang pada dasarnya terdiri dari plat-plat dan load cell, yaitu berfungsi sebagai sensor beban. Sensor beban kemudian akan membaca dan mengirim data ke monitor lewat wiring dan ditampilkan dalam bentuk angka-angka digital di monitor timbangan. Selanjutnya itu proses penerimaan buah. Setelah proses penimbangan, TBS kemudian dibongkar di lantai sortasi untuk dilakukan sortasi. Lantai sortasi itu berfungsi juga untuk penampungan sementara TBS sebelum diolah atau tempat buah restan atau diinapkan. Untuk menjamin kontinuitas pengolahan, pada lantai sortasi menggunakan sistem first in first out atau FIFO. Proses pemeriksaan kualitas sortasi. Proses ini dilakukan untuk mengetahui kualitas TBS yang diterima perusahaan dengan cara pemilihan satu persatu TBS. Fungsinya yaitu sebagai alat kontrol untuk mengetahui tingkat kematangan buah sesuai dengan standar kematangan buah. Bis itu membantu tercapainya rendemen pabrik dengan melihat mutu buah yang masuk ke pabrik dan bagaimana sistem perebusan yang akan dilakukan. Mengendalikan buah yang di luar kriteria. Selanjutnya itu lori. Lori adalah alat untuk mengangkut TBS dari loading ram menuju rebusan. Lori juga sebagai wadah untuk merebus TBS di sterilizer. Jumlah lori yang mencukupi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar kapasitas rebusan tercapai. PMKS Seisako memiliki 108 lori. Lori yang digunakan berkapasitas 4,5 ton. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama itu pengisian lori dilakukan secara optimal agar mencapai kapasitas. Yang kedua itu dudukan lori harus tepat di atas rel agar tidak terpeleset dan jatuh. Selanjutnya itu roda lori agar tetap berjalan lancar. Selanjutnya itu gandengan lori harus baik dan benar agar berfungsi sebagai mestinya. Selanjutnya itu sterilizer. Sterilizer itu berbentuk vertikal. Ini adalah bejana uap bertekanan yang digunakan untuk merebus TBS dengan uap atau steam. Steam yang digunakan adalah saturated steam dengan tekanan 1,8 sampai 2,0 kg per cm dan suhu 110 sampai 120 derajat Celcius yang diinjeksi dari boiler. Bejana ini dilengkapi dengan alat ukur tekanan, pipa uap masuk atau inlet, pipa condensat. Sistem perebusan menggunakan sistem 3 puncak yaitu atau triple peak. Adapun tujuannya dari proses perebusan yaitu untuk membentuk pelepasan butir-butir buah dari tandannya, untuk menurunkan kadar kandungan air dalam buah, untuk mengurangi peningkatan FFA karena perebusan dapat menonaktifkan enzim-enzim lipase penyebab hidrolisa minyak. Selanjutnya itu mengumpulkan zat putih telur atau protein dalam buah agar pemurnian minyak mudah dilakukan untuk mengkoagulasi unsur-unsur putih telur untuk melunakkan daging buah. Persiapan proses pengembangan dengan melunakkan buah dan melepaskan mesokarp dari nut untuk
Yang selanjutnya itu untuk mempersiapkan dalam proses pengolahan biji dengan membantu pelepasan kernel dari cangkang dan membantu cangkang agar mudah pecah. Selanjutnya itu untuk suplai bagi ketersediaan buah terebus atau choking fruit bunch atau CPFB. Yang pertama itu tahap pertama itu pembuangan udara dan penguapan air dari tandan buah atau air condensate. Tahap kedua itu pembuangan udara dan penguapan air dari tanda buah. Tahap ketiga itu pematangan dan pelunakan daging dan membuat kejutan terhadap biji agar terjadi kekoplakan. Cara ini dilakukan untuk mendapatkan hasil rebusan yang sempurna, mengingat kerapatan brondolan dalam tandan buah semakin padat atau solid. Untuk mencapai kematangan, perebusan brondolan bagian dalam diperlukan panas yang cukup. Pembuangan air condensate dan udara pada puncak 1 dan 2 harus benar-benar sampai habis, karena air dan udara merupakan penghantar panas yang buruk. Pada puncak 3, perebusan dilakukan selama 45 menit tergantung pada kondisi buah. Waktu yang digunakan untuk sterilisasi adalah 7-80 menit. Sedangkan waktu untuk satu siklus perebusan 110-120 menit. Selanjutnya itu tripler atau Hoestoing scan. Tripler berfungsi untuk menuangkan lori yang berisi buah yang sudah direbus ke dalam scraper conveyor dan di bawah ke thresher. Tripler bekerja dengan cara memutar lori sebesar 360 derajat sampai buah dan lori habis tertuang. Tripler digunakan sebagai terus-menerus sesuai dengan jalannya proses pengolahan dalam pabrik. Selanjutnya itu thresher. Thresher berfungsi untuk memisahkan brondolan dari janjangan dengan cara mengangkat dan membanting serta mendorong membawa janjangan keluar. Dengan putaran drum thresher 23 rpm, brondolan akan terpisah dengan janjangannya akibat dibanting dan jatuh kembali lalu dibanting kembali dan jatuh. Thresher terdiri dari buah drum yang sisinya berbentuk kisi-kisi dengan jarak tertentu yang berfungsi agar brondolan yang terpipil jatuh ke bawah dan dilengkapi dengan sirip atau skat yang berfungsi untuk menghadang tandan agar terjadi pengangkatan dan pembantingan serta mengarahkan janjangan dan membawanya ke ujung drum. Brondolan yang terpisah akan masuk pada lubang tersebut dan akan jatuh ke konveyor dan selanjutnya brondolan diangkat ke stasiun pengempaan. Sedangkan tandan yang sudah terpisah dengan brondolan akan terbanting dan keluar akibat adanya spake atau plat pembawa yang sengaja dipasang dengan kemiringan 5 derajat. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja. Yang pertama itu putaran dari thresher atau 23 rpm. Yang kedua itu pengaturan buah yang masuk ke dalam alat penebah dan disesuaikan dengan kapasitas alat sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas. Yang ketiga itu ketinggian bantingan tandan buah rebus di dalam drum atau untuk merebus yang sempurna ketinggian bantingan cukup 1, meter. Hal ini diperoleh dengan putaran drum yang sesuai dengan 23 rpm, kemiringan spake dan jumlah pisau melempar. Kebersihan dan jarak kisi-kisi sisi drum. Selanjutnya itu efektivitas thresher dapat dilihat dari USF, yaitu brondolan yang sudah lepas dari speckle tetapi tidak mau keluar dari tandan. Yang kedua itu oil losses pada janjangan kosong. Selanjutnya itu digester. Digester adalah kettle tegak yang mempunyai dindingan lengkap, porong pemutar yang dilengkapi dengan pisau-pisau pengaduk. Jumlah pisau yang pengaduk dalam satu buah digestur terdiri dari 4 pasang pisau mengaduk yang bertingkat dan 1 pasang pisau melempar. Letak pisau-pisau ini dibuat bersilangan antara pasangan yang satu dengan yang lain agar daya adukan cukup besar dan sempurna.
Untuk start awal, digester diisi penuh 80-90%. Kemudian diputar selama 15 menit dan line press dibuka. Fungsi digester adalah melumatkan daging buah, memisahkan daging buah dengan biji, mempersiapkan feeding press, menaikkan temperatur, meniriskan minyak, dan yang terakhir itu homogenis. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja digestur yaitu kondisi pisau mengaduk digestur jika aus segera diganti. Level volume buah dalam digestur minimal berisi 3/4 dari volume digestur atau pisau bagian atas tertutup oleh brondolan. Selanjutnya itu temperatur dijaga pada suhu 90-95 derajat Celcius untuk mempermudah proses pemisahan minyak dengan air. Temperatur dalam digestur dijaga dengan menginjeksikan steam atau dengan menggunakan steam jacket. Kebersihan bottom plate kematangan buah yang sudah direbus. Kecepatan pengadukan yaitu sebesar 25 rpm. Kondisi plat siku penahan pada dinding digestur pada pengadukan 15-20 menit. Selanjutnya itu screw press yang berfungsi untuk mengeluarkan minyak dari daging buah dengan cara mengepres. Proses pengepresan dilakukan dengan menggunakan tekanan screw yang ditahan oleh scone. Daging buah diperas sehingga melalui lubang-lubang press cake minyak dipisahkan dari serabut dan biji. Tekanan can yang rendah mengakibatkan losses minyak pada fiber tinggi, tetapi persentase biji pecah kecil dan ampas yang dihasilkan basah. Sebaliknya, tekanan can yang terlalu tinggi mengakibatkan persentase biji pecah tinggi tetapi losses minyak pada fiber rendah. Tekanan con 38-50 bar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja press yaitu kondisi warm yaitu main cream press, tekanan con kematangan buah yang direbus, kebersihan pada press cake, air delusi yang berfungsi untuk mempermudah proses pemisahan minyak dari daging buah. Jika air delusi terlalu sedikit, minyak yang dihasilkan lebih murni, tetapi losses minyak tinggi. Temperatur air delusi harus dijaga 95 derajat Celcius. Penambahan air delusi dilakukan sebanyak 15-20% terhadap TBS yang diolah. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu ampas kempah atau press cake harus keluar merata di sekitar konus. Selanjutnya itu tekanan hidrolik pada akumulator 38-50 kg per cm. Bila screw press harus berhenti lama, screw press harus dikosongkan. Norma yang diizinkan di stasiun kempa atau press adalah oilesis pada fiber 3,5-4,5%. Oilesis pada biji maksimal 0,5-1%. Selanjutnya itu sand trap tank berfungsi sebagai penangkap pasir. Minyak kasar yang keluar dari press dialirkan menuju sand trap tank. Temperatur pada sand trap tank harus mencapai 95 derajat Celcius. Minyak yang masuk ke sand trap tank 1 akan diendapkan pasirnya, lalu minyak pada bagian atas akan langsung masuk ke sand trap tank 2 dan pasir akan mengendap ke bawah untuk blow down. Blow down dilakukan setiap 4 jam sekali. Minyak pada bagian atas akan dialirkan ke fibro separator. Fibroting screen berfungsi untuk menyaring massa padatan berupa ampas yang terikat minyak kasar dari serabut-serabut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Jenis-jenis FVC ada 3 yaitu single deck, double deck, dan triple deck. Vibrating screen jenis single deck, ukuran mesh yang digunakan adalah ukuran mesh 20. Serabut-serabut hasil pemisahan pada FVC akan dikembalikan lagi ke bottom cross conveyor untuk diproses kembali. Getaran VC dikontrol melalui penyetelan bandul yang diikat pada elektromotor. Getaran yang kurung menyebabkan pemisahan tidak efektif. Selanjutnya itu
crude oil tank. Ini berfungsi sebagai penurunan kadar NOx pada minyak. NOx akan mengendap pada bagian dasar tangki. Minyak pada bagian atas akan dipompa menuju clarifill tank. Bagian dalam dari crude oil tank harus dilengkapi sistem pemanas steam coil dan sistem injection. Suhu crude oil tank sebaiknya 90 derajat Celcius. Blowdown pada tangki ini dilakukan 6 hari sekali. Selanjutnya itu continuous tank. Ini berfungsi untuk memisahkan minyak atau sludge dan NOx secara gravitasi berdasarkan perbedaan berat jenis. Pada continuous tank dapat dilakukan penambahan air agar minyak tidak terjadi kejenuhan dengan suhu 90-95 derajat Celcius. Apabila kejenuhan terjadi, maka proses pemisahan minyak akan sulit terpisah karena minyak sudah mengental dan menyatu dengan sludge. Untuk mengetahui kinerja continuous tank, maka indikator yang digunakan adalah kandungan minyak pada sludge. Indikator yang digunakan untuk kandungan minyak pada sludge underflow maksimal 8%. Ketebalan minyak pada continuous tank sebaiknya 30-50 cm. Baru dilakukan pengutipan minyak melalui skimmer dan akan dibawa ke oil tank. Di dalam continuous tank terdapat mengaduk yang bergerak dengan kecepatan 4 rpm. Hal ini dilakukan agar pada minyak tidak terjadi kejenuhan dan melepaskan partikel minyak yang terjebak di sludge. Hal yang perlu diperhatikan pada CST yaitu air dilusi, kecepatan stirrer atau pengadukan, steam yang masuk drum atau blowdown, temperatur oil tank. Oil tank ini berfungsi sebagai pengendapan minyak untuk memisahkan minyak dengan kotoran dan partikel sludge. Minyak masuk pertama kali ke oil tank nomor 4, kotoran dan partikel sludge akan mengendap karena adanya gaya gravitasi dan perbedaan berat jenis. Kotoran akan mengendap pada bagian bawah oil tank nomor 4, sedangkan minyak pada oil tank nomor 4 akan dipompakan ke oil tank nomor 3 untuk diendapkan dan dimasak selama 90 menit. Minyak dari oil tank nomor 3 akan dipompakan ke oil tank nomor 2 untuk disirkulasi mengurangi kadar air. Selama sirkulasi suhu tetap terjaga pada 95 derajat Celcius. Setelah selesai sirkulasi, minyak akan dipompakan ke oil blower. Oil tank nomor 1 untuk cadangan. Hasil blowdown akan dialirkan ke monotank. Untuk selanjutnya akan dipompakan ke continuous tank. Oil blower. Minyak dari oil tank lalu akan dihisap ke oil blower. Oil blower berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam minyak. Di dalam oil blower terjadi perbedaan tekanan antara udara luar oil blower dengan udara dalam. Tekanan di dalam oil blower sangat rendah. Pada saat minyak terhisap ke oil blower, minyak akan dispray ke oil blower melalui nozzle sehingga air di dalam minyak akan mudah menguap dan terhisap oleh blower. Selanjutnya terdorong keluar ke wadah penampung air. Selanjutnya itu stock tank. Fungsinya itu adalah untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim. Faktor yang harus diperhatikan pada stock tank yaitu kebersihan tangki. Stock tank harus dibersihkan secara rutin karena kebersihan tangki mempengaruhi kenaikan kadar FFA dan kotoran. Selanjutnya itu kondisi steam coil. Kondisinya harus diperiksa rutin karena kebocoran steam coil dapat mengakibatkan naiknya kadar air pada CPO. Selanjutnya itu temperatur 40-60 derajat Celcius. Selanjutnya itu sludge tank. Sludge tank berfungsi sebagai tempat penampung sludge sementara sebelum diolah di decanter dilakukan pemanasan pada sludge agar tidak jenuh pada suhu 80-95 derajat Celcius. Terjadi proses pengendapan pada bagian bawah sludge tank yaitu sludge dengan NOx dari dasar tangki dipompa ke
ke balance tank untuk umpan decanter, lalu akan dilakukan blowdown apabila endapan NOS pada dasar sludge tank telah sangat kental. Sludge hasil pengendapan akan dipompakan ke balance tank. Decanter, sludge phase yaitu cairan lumpur dari continuous tank yang masih mengandung minyak maksimal 8% dan diolah lebih lanjut oleh decanter. Alat ini memisahkan fraksi minyak, fraksi cair, dan fraksi padat. Water phase tank adalah tangki sebagai tempat penampungan water phase hasil dari pemisahan decanter yang masih mengandung minyak. Water phase hasil dari decanter akan diolah, kemudian akan dilakukan proses pengutipan minyak oleh sludge separator. Sludge separator itu adalah alat untuk mengutip minyak yang masih terkandung di dalam water phase dengan cara sentrifugasi dengan diputar 4200 rpm, di mana minyak, air, dan NOS dengan berat jenis yang lebih tinggi akan terlempar keluar dari poros dan minyak yang berat jenis lebih rendah akan masuk ke bagian dalam poros. Monotank, minyak hasil pemisahan decanter atau sludge separator dan hasil pengutipan dari FAT ke pit langsung mengalir ke monotank. Minyak yang ditampung oleh monotank akan dikembalikan ke continuous tank untuk diolah kembali. Selanjutnya itu desalate tank, berfungsi sebagai tempat penampungan air kondensat rebusan yang akan digunakan sebagai air delusi pada stasiun pres. Selanjutnya itu fat pit, berfungsi sebagai tempat penampungan hasil pemisahan dari decanter tank dan aliran dari parit stasiun klarifikasi. Fat pit terdiri dari 4 bak dan dilengkapi dengan sekat-sekat. Gunanya sekat itu untuk mengutip sisa-sisa minyak yang mungkin masih ada dan mengendapkan kotoran. Cake breaker conveyor atau CBC. Ampas kempak atau cake dari stasiun pres akan langsung jatuh ke cake breaker conveyor untuk dibawa ke deprecaper. Cake breaker conveyor ini berfungsi untuk membawa cake yang masih mengandung fiber atau nut ke deprecaper serta memecahkan gumpalan cake dari presan agar mempermudah di dalam pemisahan antara fiber dan nut. Sparating column, alat ini berfungsi untuk menghisap fiber. Pemisahan dilakukan dengan hisapan dari fiber Claylon dengan pengaturan dari airlock. Serabut yang terhisap langsung dibawa menuju airlock, lalu fiber akan dibawa oleh conveyor untuk menjadi bahan bakar boiler. Dan nut berat jenis yang berat akan jatuh ke bawah dan akan langsung ke deprecaper. Deprecaper berfungsi untuk membersihkan nut dari kotoran dan fiber yang masih melekat pada nut. Putaran deprecaper 15 rpm. Nut silo. Nut yang dibawa oleh wet nut conveyor membagi nut menuju nut silo nomor 1 dan nomor 2. Alat ini berfungsi sebagai tempat pemanasan nut agar cangkang dan inti berpisah atau koplak, yang dapat memaksimalkan kerja ripple mill dan nut cracker. Selanjutnya itu nut grading. Nut grading ini berfungsi untuk memisahkan biji menurut ukuran yang berbeda sebagai umpan, ripple mill, dan nut cracker. Lubang pertama untuk nut kecil, lubang kedua untuk nut sedang, dan lubang ketiga untuk nut besar. Selanjutnya itu ripple mill. Alat ini berfungsi untuk memecah nut dengan cara menggiling. Nut yang masuk ripple mill akan digiling oleh rotor bar ripple mill dan ditahan dengan stator bar ripple mill yang memiliki permukaan yang kasar dan menyebabkan terjadinya pecahnya nut. Nut cracker, alat ini berfungsi memecahkan biji dengan sistem memparan biji yang berdiameter besar ke dinding nut cracker dengan kecepatan tinggi, maka biji yang memiliki diameter yang besar sekalipun akan pecah.
LTDS atau Link Tenured Respirator. Ini berfungsi untuk menghisap cangkang halus. Aliran udara terjadi karena adanya hisapan dari blower LTDS Kailon, yaitu memisahkan cangkang dengan udara pembawanya sehingga pecahan cangkang yang terbawa dalam aliran akan terpisah dengan udara dan jatuh ke bawah menuju airlock dan akhirnya jatuh ke horizontal swell conveyor menuju stasiun boiler. Claybird adalah alat untuk mengutip kembali inti yang terikut dengan cangkang dengan sistem basah, yaitu dengan bantuan media lumpur dari tanah liat atau lumpur. Selanjutnya itu kernel dryer, berfungsi untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam inti. Penurunan kadar air pada inti bertujuan untuk menghindari penjamuran pada saat penyimpanan. Selanjutnya itu pneumatic blower. Ini berfungsi untuk mengurangi kotoran pada inti. Prinsip kerja alat ini sama dengan LTDS atau pemisahan cangkang dan inti dengan sistem kering. Karena perbedaan berat jenis cangkang atau kotoran pada inti kering akan jatuh ke bawah, sedangkan inti kering akan terikat oleh hisapan blower menuju kernel bin. Kernel bin berfungsi sebagai tempat penyimpanan inti produksi sebelum dikirim untuk dijual. Audio Jungle.